Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alsahra, kembali lagi di Alsahra ketiga. Kali ini aku, Muna Sumaya, selaku Wakil Manajer dari Media dan Informasi KCFEB Undip Kabinet Akar Cahaya. Nah, pada Alsahra ketiga kali ini aku ditemani oleh pembicara yang tentunya sangat keren. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, boleh. Sebenarnya nggak keren, biasa aja. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rehana Eka Putri. Aku biasa dipanggil Rere. Aku mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University di tahun 2021. Oke, berarti santainya Kak Rere dipanggilnya ya. Nah, Kak Rere kesibukannya apa nih? Ikut organisasi atau apa di kampus? Kebetulan aku saat ini sedang menjabat menjadi ketua umum di komunitas pionir muda IPB University gitu, sama mungkin ada beberapa kesibukan lainnya juga sih, kayak saya sibuk aja gitu. Nah, teman-teman dengar-dengar nih, katanya karir ini dapat beasiswa dari Bank Syariah Indonesia, benar nggak Kak? Oh iya betul, aku dapat, alhamdulillah aku saat ini menerima beasiswa dari Bank Syariah Indonesia gitu di bagian prestasinya begitu. Masya Allah banget ya teman-teman, karir ini udah aktif berorganisasi dan lain-lain, Masya Allah. Nah teman-teman, pada Alsahra ketiga kali ini aku dan Karere akan membahas mengenai halal value chain. Nah langsung aja Karere ke pertanyaan pertama. Nah maksud singkat dari halal value chain menurut kakaknya gimana? Oke, halal value chain menurut aku ya, aku mungkin izin menjabarkan dari halal value chain aja itu sendiri gitu. Jadi halal value chain bisa kita lihat itu rantai dengan nilai halal gitu. Nah, rantai yang dimaksud di sini apa sih sebenarnya? Jadi rantai di sini adalah dari hulu ke hilir gitu, dari proses produksi, kemudian distribusi, pemasaran, dan aspek-aspek lainnya ketika kita sedang memproduksi sesuatu gitu, dan sampai itu ke tangan konsumen gitu. Nah, itu menggunakan nilai-nilai yang halal gitu dengan kepatuhan syariah, makanya namanya itu halal value chain. Dan saat ini halal value chain ini udah sering banyak diterapkan gitu, dan alhamdulillahnya memang diterapkan gitu, karena secara tidak langsung juga itu masuk gitu ya ke menggerakkan ekonomi industri halal di Indonesia sehingga semakin meningkat seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa halal value chain ini tidak hanya untuk produk-produk yang mungkin kalau yang kita sering dengar tuh kayak makanan gitu ya, yang kayak kita tahu tuh makanan, contohnya kayak kita makan daging sapi nih, misalnya kita makan steak, terus kita bertanya-tanya, ini steak halal nggak? Apakah disembelihnya pakai bismillah? Apakah ini langsung disembelih, nggak disetrum, nggak diapa-apain gitu? Maksudnya dengan standarisasi halal di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya nggak hanya makanan aja gitu, tapi juga di produk-produk lain, bahkan ke jasa kayak pariwisata gitu, kayak produk kosmetik, kemudian farmasi, dan fashion dan lain-lain, itu juga masuk ke dalam ekonomi industri halal di halal value chain ini, seperti itu. Oke, berarti kesimpulan mengenai pengertian halal value chain sendiri ini dari hulu ke hilir itu semuanya harus dipastikan produksi halal. Iya, betul begitu, Mona. Oke, langsung yang kedua nih Kak. Yang kedua nih, dampak dari halal value sendiri untuk pengembangan perekonomian Islam di Indonesia gimana Kak? Oke, dampaknya itu sebenarnya sangat signifikan ya untuk ekonomi, untuk pengembangan ekonomi industri halal terutama di Indonesia gitu, karena Indonesia kan memang penduduknya itu mayoritas, seperti kita tahu semua udah obvious banget bahwa masyarakat di Indonesia itu mayoritas adalah muslim gitu loh. Jadi sehingga potensi pasarnya juga sangat luas banget gitu, sehingga kalau misalkan kita menerapkan halal value chain ini secara benar gitu, secara syariah, kepatuhan syariahnya itu benar gitu, itu kepercayaan masyarakat akan meningkat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian industri halal di Indonesia terutama gitu. Nah, kemudian dengan begitu, dengan peningkatan seperti itu, artinya kan kita meningkatkan kualitas produk juga gitu, dan yang konsumen itu kan nggak hanya muslim kan sebenarnya, tapi yang menggunakan, bahkan ada beberapa juga dari non muslim, pernyataan dari non muslim itu bilang kayak mereka tuh lebih suka mengkonsumsi produk yang halal karena dipastikan kebersihannya gitu kan dalam itu kan, terus kayak dari lingkungan juga ramah lingkungan gitu, sehingga kualitas produknya itu bisa kita bilang lebih baik. Jadi potensi pasarnya tadi
meningkatkan kualitas produk sehingga potensi pasarnya itu gak hanya untuk penduduk muslim tapi untuk seluruhnya seperti itu. Dan dengan begitu kita juga lebih mudah nih, dan potensi untuk meningkatkan ekspor tuh lebih besar lagi seperti itu. Nah, oke, berarti dampaknya ini yang aku ambil ada 3 ya Kak. Yang pertama ini pertumbuhan industri halal, iya betul. terus yang kedua peningkatan ekspor, dan yang ketiga ini peningkatan kualitas produk teman-teman. Iya betul. Nah selanjutnya nih Kak, manfaat sendiri dari halal value chain sendiri gimana Kak? Oke, kalau manfaat sebenarnya kurang lebih tadi udah aku jabarin gitu ya dari halal value chain itu gitu. Jadi masyarakat merasa lebih aman juga kan gitu, karena apalagi di Indonesia itu masyarakat itu muslim, masyarakat itu menjadi merasa lebih aman mengonsumsi hal-hal yang ada di Indonesia ini gitu. Apalagi kalau semua aspek tuh di Indonesia bisa diterapkan gitu, karena kan tadi pasarnya itu tidak hanya untuk masyarakat muslim kan, tapi untuk keseluruhan gitu loh. Dan dalam kesejahteraan sosialnya juga bagus banget gitu, karena kan di halal value chain itu juga kesejahteraan pekerja gitu, dan sampai kepercayaan konsumen itu sangat dijamin gitu. Jadi dari aspek dari sisi produsen, dari sisi konsumen itu tuh sama-sama menguntungkan gitu loh. Jadi sangat bermanfaat sih menurut aku, dan ini bagus banget kalau misalkan di Indonesia bisa diterapkan secara keseluruhan begitu. Oke, jadi manfaat dari halal value sendiri yang aku tangkap nih juga sangat baik dan banyak, tidak untuk penduduk yang muslim saja tetapi untuk yang non muslim juga Iya, terlibat betul. teman-teman. Jadi intinya potensi pasar untuk pasar produk maupun jasa ini akan lebih meluas. Iya betul. Nah yang terakhir nih Kak, ngomongin inovasi apa aja sih yang diperlukan untuk peningkatan dan penguatan mengenai halal value chain di Indonesia? Oke, kalau kita ngomong inovasi nih, anak muda kayaknya suka banget ya ngomongin inovasi gitu kan. Dan di kalangan apa sih namanya, mungkin di kalangan teman-teman ekonomi syariah juga mungkin ini udah sering banget dibahas gitu, dan sangat menarik sih menurut aku juga suka kalau misalkan bahas soal inovasi gitu, karena kita pasti berhubungan dengan teknologi gitu, walaupun tidak semua inovasi itu harus menggunakan teknologi, tapi why not gitu kita menggunakan teknologinya, apalagi kita udah ada di era digitalisasi gitu ya, udah 5.0 bahkan ya, bukan 4.0 lagi, dimana teknologi itu salah satu kemudian teknologi bisa kita gunakan ke dalam ekonomi industri halal, dan terutama di halal value chain ini gitu, untuk untuk kepatuhan syariah dan lain-lainnya gitu. Nah, salah satu inovasinya yang menurut aku menarik banget itu adalah di teknologi blockchain gitu, sehingga masyarakat itu bisa secara real time itu mengetahui gitu dari bahan baku, proses produksi dan distribusi sampai ke distribusi itu dari hulu ke hilir itu, bahwa memastikan bahwa semua yang akan dia konsumsi itu halal gitu. Jadi ini bagus banget nih sebenarnya inovasi ini gitu. Dan kita kalau kita ngomongin soal inovasi teknologi pasti balik lagi ke platform atau aplikasi gitu yang mudah digunakan untuk kita, bahkan ya untuk teman-teman semua gitu dalam sehari-hari gitu. Jadi dengan aplikasi itu kita bisa mempermudah kayak sertifikasi halal gitu, sehingga nantinya produsen-produsen itu menjadi lebih semangat untuk terus nih mengedepankan sertifikasi halal ini dengan menggunakan halal value chain ini, karena dia tahu masyarakat Indonesia itu peduli, aware terhadap apa yang mereka konsumsi gitu, dari produk maupun jasa gitu, apakah halal atau tidak. Dan masyarakat itu, aplikasi ini juga bisa digunakan dengan masyarakat itu mengetahui apakah ini benar-benar halal gitu. Contohnya kayak yang tadi teknologi blockchain itu. Jadi menurut aku inovasi teknologi ini sangat tepat gitu untuk digunakan, salah satunya ya untuk ekonomi industri halal, terutama di halal value chain ini begitu man. Oke, jadi inovasi yang aku tangkap nih teman-teman yang dapat digunakan membuat halal value chain ini, yang pertama mengenai teknologi blockchain, dan yang kedua ini aplikasi atau platform dan sertifikasi halal. Oke, mungkin cukup segini aja Kak pertanyaan-pertanyaannya, dan makasih banget Kak udah menyempatkan sharing-sharing di sini buat yang nonton di YouTube KCFEB Undip. Nah, semoga kedepannya lebih bisa sharing lagi Kak. Iya dong, senang banget. Nah, buat teman-teman di sini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Ekonom Rabbani bisa.